Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan Shin Faxiang Sutra Teratai episode 106 berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha. Belajar Buddha harus dengan ketulusan yang mendalam, menggunakan pengetahuan benar dan pandangan benar untuk memohon ajaran dari Buddha dan Bodhisattva. Ajaran Buddha disesuaikan dengan hukum dan ajaran dunia. Di dunia perlu ada seorang Buddha sebagai pembimbing. Seperti setiap kelompok di dunia, setiap struktur kelompok juga harus memiliki seorang perwakilan. Tidak peduli itu rumah sakit, juga memiliki seseorang yang disebut direktur. Tergantung berapa banyaknya departemen dan berapa besarnya rumah sakit, diperlukan seberapa wakil direktur untuk membantu. Selain wakil direktur juga ada kepala bagian dan beberapa kepala departemen untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka. Demikianlah ajaran dunia berjalan. Ketika Dharma Buddha hadir di dunia pun demikian. Buddha mengatakan sudah mencapai kebuddhaan selama kalpa tak terhitung yang lalu. Bukan hanya Buddha Sakyamuni, para bodhisattva pun demikian. Karena itu para bodhisattva kini hadir untuk membantu Buddha Sakyamuni, membimbing dan menyeberangkan para makhluk di dunia ini. Para bodhisattva menyembunyikan pemahaman mereka dan menunjukkan keraguan untuk memandu yang menyimpang ke arah jalan dari pencerahan sempurna. Mereka menaruh belas kasihan kepada para makhluk dengan batin bingung dan berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha, menggunakan jubah dharma dari Buddha dan menegakkan sila murni, bertobat atas kemelekatan yang keliru dan membersihkan noda batin. Para makhluk di dunia modern keras kepala, sulit untuk ditundukkan dan dijinakkan. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai kebuddhaan datang ke dunia sebagai bodhisattva. Bodhisattva ini menyembunyikan pemahaman dan menunjukkan keraguan untuk memandu yang menyimpang ke arah yang benar, arah jalan dari pencerahan sempurna. Ini untuk memberitahu semua orang bahwa semua bodhisattva pada saat ini menyembunyikan pemahaman mereka dan menunjukkan keraguan. Mereka jelas mengetahui, tahu akan sebab dan kondisi Buddha memancarkan cahaya dan menampakkan citra agung sekarang. Bahkan Bodhisattva Maitreya juga mengetahui hal ini, karena di masa lalu dia juga dekat dengan banyak bodhisattva. Semua Buddha mempunyai ajaran yang sama. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dia tahu, tetapi dia sengaja bertanya lagi. Ini adalah para bodhisattva menyembunyikan pemahaman mereka dan menunjukkan keraguan. Pada dasarnya dia sudah tahu, tetapi karena sebab kondisi dan di tempat seperti ini, jadi dia perlu menimbulkan keraguan supaya tidak ada orang yang mempunyai pertanyaan lagi, lalu mencari seseorang yang diketahui oleh semua orang, yaitu bodhisattva dengan kebijaksanaan yang terunggul untuk bertanya jawab. Ini adalah Sutra Teratai. Dimulai dari tempat pencerahan sudahlah sangat menarik dan bersifat manusiawi. Kita seharusnya memahaminya dengan penuh hormat dan ketulusan. Sesungguhnya sebab dan kondisi apa yang membuat Buddha terkumpul di persamuhan Sutra Teratai ini? Oleh sebab itu, kita mesti bersungguh hati. Lihatlah para bodhisattva, mereka saling tanya jawab, yakni untuk memandu yang menyimpan ke arah jalan dari pencerahan sempurna. Kita para makhluk semuanya telah menyimpang. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Hanya sebersih niat pikiran yang menyimpang saja. Maka itulah yang membedakan makhluk suci dan makhluk awam. Tanah murni dan neraka, perbedaan jarak seperti ini ditarik begitu jauh. Ini hanya karena menyimpang. Belas asih daripada bodhisattva untuk membantu Buddha Sakyamuni dalam menjinakkan para makhluk.
Jadi mereka saling berbalas kata seperti ini. Anda bertanya kepada saya menjawab agar semua orang bisa memahami. Jadi disebut membantu yang menyimpang ke arah jalan dari pencerahan sempurna. Agar orang-orang yang telah menyimpang, yang telah tidak memiliki keyakinan dan batin yang memiliki kecurigaan, dibangun kembali lagi keyakinannya, barulah bisa memulai dari awal lagi. Untuk menapak di jalan pencerahan agung ini, jadi ini dikarenakan sebersit niat pikiran. Mereka menaruh belas kasihan kepada para makhluk dengan batin bingung, para makhluk batinnya telah bingung. Maka dari itulah sehingga membutuhkan para Buddha dan Bodhisattva yang tiada lelahnya dan tiada hentinya untuk berlayar dengan perahu welas asih datang ke alam manusia. Ini dikarenakan sebersit niat pikiran. Mereka menaruh belas kasihan kepada para makhluk dengan batin bingung. Oleh karena itu, setiap bodhisattva tetap berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha. Ajaran Buddha pada dasarnya beradaptasi dengan hukum dunia. Namun citra duniawi semacam ini diperlukan. Itulah mengapa Buddha perlu menampilkan wujud pelatihan diri untuk mencapai kebudaan. Agar Dharma Buddha dapat diwariskan, harus ada sekelompok sangha. Meninggalkan kehidupan duniawi menunjukkan dasar dari ajaran Buddha. Bagaimana mewariskan Dharma Buddha? Inilah berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha. Karena pelatihan diri dari para monastik sepenuhnya berbeda dengan para perumah tangga. Bagi para perumah tangga, kehidupan mereka dipenuhi dengan banyak kekhawatiran, jebakan, kekuatan karma, dan sebagainya. Sehingga batin yang bingung itu mengapung dan tenggelam di lautan kerisauan. Para monastik begitu membangkitkan satu tekad, bersedia melepaskan diri dari kerisauan duniawi dan kegelapan batin, lautan penderitaan dari nafsu keinginan. Mereka bersedia melepaskannya, membangun tekad yang teguh untuk menempuh jalan pencerahan ini. Batin telah bertekad, jadi membangkitkan ikrar meninggalkan kehidupan duniawi harus menampilkan wujud ini. Jadi dengan menegakkan aturan kedisiplinan dari Buddha, kita menunjukkan wujud monastik ini adalah untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha. Setiap dari kita harus menjadi teladan. Teladan untuk siapa? Yakni untuk para praktisi dan masyarakat banyak, agar semua orang mengetahui kelompok ini adalah murid Buddha yang menerima pengajaran dari Buddha serta menegakkan sila dengan murni. Aturan kedisiplinan dari Buddha semuanya berada pada sekelompok orang ini. Semua perkataan yang dituturkan orang-orang ini merepresentasikan 10 praktik bajik secara sempurna. Saya yakin dapat membangun keyakinan orang-orang awam. Maka dengan penampilan tubuh jasmani kita harus menjaga aturan kedisiplinan supaya dapat menuntun para makhluk. Semua orang yang melihat dan mendengar dapat menerima dan menegakkannya. Jadi mereka merasakan sukacita ketika melihat monastik menegakkan ikrar, bersedia memasuki pintu Buddha dan menerima pengajaran Dharma. Ini adalah tanggung jawab kita. Sehingga para Buddha dan Bodhisattva harus melewati proses yang demikian, barulah dapat mencapai kebudaan. Barulah dapat menjadi Bodhisattva. Maka berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha adalah sangat penting. Maka mengenakan jubah Dharma dari Buddha dan menegakkan sila murni. Karena kita telah mengenakan pakaian ini di tubuh kita, berarti kita sudah benar-benar menjadi seorang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga, menjadi monastik. Menjadi monastik berarti keluar dari rumah penuh kerisauan. Kita harus memahami bahwa keluarga adalah
suatu ikatan yang penuh dengan kekhawatiran dan beban. Walaupun kita memiliki jalinan karma dengan orang tua sehingga dapat terlahir sebagai manusia, kita patut bersyukur karena berkat mereka kita memperoleh tubuh manusia. Kita berterima kasih atas budi orang tua. Karena adanya jalinan ini dengan mereka, kita menjadi monastik karena hendak membalas budi orang tua. Dari sperma ayah dan darah ibu terbentuklah tubuh kita. Tubuh ini dapat digunakan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan banyak orang. Kebajikan inilah yang akan membalas budi orang tua. Maka setelah mengenakan jubah Dharma Buddha, kita harus memikul misi untuk menegakkan sila murni. Kita harus senantiasa bertobat atas kemelekatan yang keliru dan membersihkan noda batin. Kita seharusnya bertekad berharap semua orang dapat mengingat bagian naskah ini. Para bodhisattva menyembunyikan pemahaman mereka dan menunjukkan keraguan untuk memandu yang menyimpang ke arah jalan dari pencerahan sempurna. Mereka menaruh belas kasihan kepada para makhluk dengan batin bingung dan berikrar untuk mewariskan aturan kedisiplinan dari Buddha, menggunakan jubah Dharma dari Buddha dan menegakkan sila murni, bertobat atas kemelekatan yang keliru dan membersihkan noda batin. Inilah ikrar yang kita bangkitkan. Mengenakan jubah Dharma dari Buddha dan menegakkan sila murni untuk memperkuat hal itu, harus senantiasa bertobat atas kemelekatan yang keliru. Kita harus senantiasa membersihkan noda batin. Kita harus membersihkan kotoran batin kita. Kita harus memiliki hati yang murni, tidak boleh ragu. Bagaimana mungkin kita masih ragu tentang ajaran suci Buddha? Jadi kita tidak boleh ragu. Juga jangan terpengaruh oleh jalan mara. Kejahatan tidak dapat mengganggu pikiran yang benar. Sebelum Sakyamuni Buddha mencapai pencerahan, beliau juga harus menundukkan mara terlebih dahulu, mengatasi banyak keraguan, menaklukkan pikiran-pikiran kacau yang muncul dan tenggelam. Singkat kata, kita harus mengenakan jubah Dharma dari Buddha dan menegakkan sila murni, bertobat atas kemelekatan yang keliru, dan membersihkan noda batin. Karena itu, mohon semua orang dapat selalu bersungguh hati. Setelah memancarkan cahaya ini, mereka segera membabarkan Dharma Agung, di mana hanya para Buddha yang mampu memahami semenunya. Sebelumnya telah kita bahas, Maitreya dan Manjusri saling bertanya jawab di tempat itu, hanya untuk menjelaskan satu hal. Sebelum Buddha membabarkan sutra teratai, persamuhan Dharma ini sungguh luar biasa. Buddha memancarkan cahaya serta menampakkan citra agung. Jadi Bodhisattva Manjusri mulai berkata kepada semua yang hadir, "Aku pernah melihat sebelumnya pada masa para Buddha terdahulu, sebelum mereka membabarkan Dharma agung, selalu muncul pancaran cahaya seperti ini. Kondisi yang seperti ini, setelah kondisi seperti ini berlalu, itu berarti waktunya untuk membabarkan Dharma Agung. Jadi kondisi yang demikian, Dharma yang demikian, Dharma Agung ini di mana hanya para Buddha yang mampu memahami sepenuhnya. Ini untuk memperingatkan kita semua. Para bodhisattva bukan hanya saya saja yang melihatnya. Sesungguhnya kalian semua juga pernah melihatnya. Para bodhisattva semua juga pernah melihat keadaan tersebut. Oleh karena itu mereka percaya sebenarnya Manjusri ingin mengingatkan manusia awam, bukan hanya saya yang pernah lihat. Kalian juga tahu bahwa ajaran dari setiap Buddha itu adalah sama. Setelah penampakan kondisi ini, artinya tiba saatnya bagi mereka untuk membabarkan Dharma Agung. Namun Dharma Agung ini di mana hanya para Buddha yang mampu memahami sepenuhnya.
Jika manusia awam yang akar kapasitas kecil masih belum bisa menerimanya, beberapa orang yang duduk di antara hadirin sudah mulai merasa tidak sabar. Buddha masih belum mulai berbicara, atau beliau ingin menyampaikan kepada semua orang, sekarang saya telah mengesampingkan metode terampil yang masa lalu. Sekarang saya ingin membabarkan dharma sejati. Semua orang harus memperhatikan. Namun ketika beberapa orang mendengarkan ini, mereka berpikir, saya sudah mendengarkan dharma selama lebih dari 40 tahun. Dharma yang akan dibabarkan Buddha, saya sudah pernah mendengarnya. Prinsip tentang kekosongan sejati, saya juga sudah pernah mendengarnya. Segala sesuatu di dunia ini dari kekosongan hingga keberadaan, dari keberadaan hingga kekosongan. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah demikian, sehingga mereka merasa saya sudah memahaminya. Saat itu juga terdapat 5.000 orang meninggalkan pesamuhan. Itu benar-benar sulit dipercaya. Buddha baru mulai ingin berkata, saya telah mengesampingkan metode terampil. Sekarang ingin membabarkan dharma sejati. Demikian sudah ada orang yang begitu sombong, yang meninggalkan persamuhan. Setelah Buddha melihat hal tersebut, hatinya juga merasa sangat iba. Namun di dalam naskah sutra dikatakan bahwa orang-orang ini kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Kepergian mereka juga baik agar mereka tidak memfitnah Dharma Agung, hanya dikarenakan mereka tidak dapat menerimanya, dikarenakan sebab dan kondisi mereka belum matang, maka kepergian mereka adalah hal yang baik. Dari sini terlihat bahwa membabarkan Dharma Agung agar para makhluk benar-benar bisa meyakini, memahami, dan menerimanya bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, dalam bagian naskah sutra ini disebutkan, setelah memancarkan cahaya ini, mereka segera membabarkan Dharma Agung. Kalimat berikut ini, semua orang harus mendengarkannya dengan bersungguh hati, di mana hanya para Buddha yang mampu memahami sepenuhnya. Dharma yang hendak disampaikan Buddha sekarang, semua orang harus tahu bahwa hanya di antara Buddha dan Buddha sajalah yang dapat memahaminya secara tuntas. Jadi jika kita semua ingin mempelajari ajaran Buddha dan mencapai kebudaan, kita harus memiliki kesabaran. Penjelasan selanjutnya mengatakan tentang Sravaka dan Pratyeka Buddha. Karena mayoritas hadirin dalam persamuhan Dharma Sutra teratai masih berada pada tingkat Sravaka dan Pratyeka Buddhaka. Buddha sangat khawatir bahwa pada saat ini jika beliau tidak segera menyampaikan ajaran, orang-orang ini akan terhenti pada tingkat tersebut. Oleh karena itu, Dharma Agung ini harus segera disampaikan agar para Sravaka dan Pratyeka Buddha dapat menerimanya. Sravaka dan Pratyeka Buddha mencapai nirvana dengan mendengarkan ajaran Buddha, dengan beranggapan diri sendiri telah mencapai tingkat tiada kelahiran, makanya tidak percaya pada adanya jalan kebodian yang tiada tara. Di dalam persamuhan Dharma ini, Sravaka dan Pratyeka Buddha mencapai nirvana dengan mendengarkan ajaran Buddha. Mereka mengira bahwa saya sudah berada di sisi Buddha untuk waktu yang begitu lama. Saya sudah mengetahui hampir semuanya. Apa yang dikatakan Buddha, semua sudah pernah saya dengar, sudah saya pahami. Saya sudah mencapai nirvana. Dharma semuanya sudah saya pahami. Hati saya sepenuhnya dipenuhi ajaran Buddha. Maka hati saya sendiri sudah berhasil saya kendalikan, sehingga mereka mengira diri mereka sudah mencapai realisasi, dapat memasuki tingkatan nirvana. Nirvana adalah keheningan, tidak akan timbul lagi kerisauan. Ajaran Buddha bertujuan mendudukkan makhluk dan melenyapkan kerisauan. Mereka mengira kerisauan mereka semua telah lenyap. Maka dengan beranggapan diri sendiri telah mencapai tingkat tiada kelahiran, mengira sendiri bahwa
saya telah memahami Dharma, saya tidak akan lagi menimbulkan pikiran dalam batin, dan seterusnya. Maka dengan beranggapan diri sendiri telah mencapai tingkat tiada kelahiran, makanya tidak percaya pada adanya jalan kebodian yang tiada tara. Jadi mereka semua tidak memiliki kesabaran itu. Ketika Buddha berkata bahwa mulai sekarang Dharma yang akan diajarkan, ketika mendengarnya mereka tidak lagi memiliki kesabaran itu. Dari itu, Dharma Agung ini adalah sulit dipercaya oleh semua makhluk awam di dunia, serta para suciwan dari kendaraan kecil. Ini adalah metode pembebasan yang diajarkan oleh Buddha kepada para praktisi dari dua kendaraan, Sravaka dan Pratyeka Buddha, di mana merupakan metode terampil untuk mengajarkan ajaran dari kendaraan besar bagi bodhisattva. Para bodhisattva dan saudara-saudari sedharma, jika kita ingin menempuh jalan kebudaan, maka kita harus menjalankan jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva itu luas tanpa batas. Ajaran Buddha sangat tinggi dan tiada tara. Kedalamannya tiada batas. Karena itu kita semua harus menggunakan hati yang tulus untuk memohon Buddha mengajarkan Dharma. Oleh karena itu kita semua jangan menimbulkan pikiran dalam batin. Kita perlu mengintrospeksi diri dan bertobat. Saat ini kita masih dipenuhi berbagai macam kerisauan. Hati kita masih dipenuhi kerisauan. Apakah kita benar-benar sudah mencapainya? Belum. Kita masih berjalan sangat jauh dari tujuan. Oleh sebab itu kita harus memiliki kesabaran dan keteguhan. Berdoa agar Dharma sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati, sehingga jiwa kebijaksanaan kita tumbuh sedikit demi sedikit. Semoga kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.